Balik lagi di TTM, tanya 3 menit. Nanya-nanya tentang keuangan sama ahlinya cuma 3 menit aja. Nah, kalau udah budgetin nih mas, kita udah beres budgeting. Kelihatan nih, wah ternyata pengeluarannya segini, pemasukannya segini. Nah, gimana caranya kita tahu kalau sebenarnya pengeluaran kita per bulan itu sehat? Nah, itu gimana tuh mas cara tahu ya? Kalau pendapatan bisa lebih besar dari pengeluaran itu baik banget. Tapi kalau kita mau mengetahui apakah sehat atau tidak, kita harus cek berdasarkan rasio tabungan, rasio solvability, rasio utang terhadap aset. Nah, 3 rasio ini dulu deh. 3 rasio ini tuh bisa kamu cek menggunakan aplikasi Finansialku. Nah, jika kamu rajin mencatat pengeluaran dan pemasukan, kamu juga akan lebih precise angkanya dan bisa kamu cek di aplikasi kita. Karena banyak banget orang itu nggak tahu kan, apa sih rasio solvability, rasio utang terhadap aset, rasio tabungan itu kayak gimana. Sebenarnya rasio tabungan itu apakah tabungan kamu lebih besar dibandingkan pengeluaran kamu. Rasio solvability, kalau kamu punya hutang, apakah aset yang kamu pegang sekarang itu bisa melunasi hutang kamu, seberapa besar gitu. Nah, rasio utang terhadap aset juga kurang lebih mirip-mirip. Nah, cuman ketiga rasio ini tuh sangat berperan penting. Kalau misalnya teman-teman ngelihat, oh ternyata malah rasio solvability-nya atau rasio utangnya ketinggian. Nah, kita mungkin itu berarti asetnya teman-teman nganggur. Asetnya teman-teman kurang diakselerasikan. Nah, makanya kita ngebuat di aplikasi kita biar tahu berapa sih angkanya yang precise itu, berapa persen sih yang sehatnya gitu loh, rasio-rasio ini tuh berapa persen yang sehatnya. Kita udah buat dan itu tinggal teman-teman download, teman-teman lihat. Kalau ternyata kurang dari rasio kita, berarti ada masalah. Kalau kelebihan, berarti duitnya teman-teman itu nganggur. Harus dimasukin ke platform investasi biar justru menghasilkan return yang lebih baik gitu. Kalau misalnya aku cerita sedikit, ada klienku gitu, beberapa hari lalu dia datang, dan ternyata aku ngeliat, wow, luar biasa. Rasio solvability-nya gede banget. Karena benar-benar ternyata dia punya uang lumayan besar, tapi dia nggak pernah masuk ke investasi. Nah, makanya pas aku ngeliat, ini kenapa rasionya besar banget? Oh, ternyata dia selama ini cuman dapat dari return dari bank, yang menurut dia itu yang paling aman. Sebenarnya masih banyak kan yang lain yang juga aman dan menghasilkan return lebih besar dibandingkan cuma kita taruh di bank. Karena di bank juga kan ada beberapa potongan gitu. Paling minim deh masuk deposito aja. Tapi kalau deposito semua itu juga kan kebanyakan. Gitu. Jadi makanya kalau kita mengelola portfolio kita masing-masing, ya kita harus lihat kalau misalnya teman-teman mau lebih beresiko gitu kan, ya kita masukin ke saham dan bonds, alokasinya lebih besar. Tapi kalau misalnya kita maunya yang aman-aman aja, yang standar-standar aja, ya udah masukinnya deposito, pasar uang gitu, atau surat berharga negara, dan itu alokasinya aja tinggal di-adjust.